Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Akhirnya sampai juga kita ke zodiak terakhir, yaitu Pisces. Rasanya aku nggak pengen upload yang ini deh, supaya seri astrologi aku nggak kelar, karena ternyata udah 1 tahun. Jadi ini yang terakhir di seri astrologi kali ini. By the way, disclaimer dulu, aku bukan ahli astrologi, aku nggak gitu paham. Aku cuma suka baca astrologi untuk seru-seru aja. Jadi tujuan aku bikin video ini juga bukan untuk ngajak kalian percaya sama astrologi ya. Please dibawa seru dan santai aja. Nah, sebelum kita ngomongin tentang Pisces, kita ke eye makeup tutorialnya dulu. Aku pilih warna coklat keabuan untuk jadi warna transisi. Ini aku blend di bagian lipatan kelopak mata atau crease. Dan untuk kelopak matanya aku pakai warna aqua green. Ini dari paletnya Kathleen Lights dan Colourpop yang zodiak. Jadi ini emang warnanya Pisces ya. Warnanya Pisces itu seafoam green, kayak warna laut gitu. Dan untuk bikin kesan lebih dreamy-nya, supaya lebih Pisces gitu ya, aku pakai lip oil. Kalian bisa pakai lip gloss juga, tapi sebenarnya idealnya tuh pakai gloss yang untuk kelopak mata, emang khusus sih. Cuman ini karena aku nggak punya, jadi aku pakai yang gloss buat bibir aja. Untuk di lower lashes-nya, aku blend warna coklat keabuan yang tadi kita pakai di crease. And that's it, segampang itu, tapi aku ngerasa ini dapat banget sih kesan Pisces-nya. Pisces ini adalah water sign dan dia mutable, ruled by Neptune. Nah, Neptunus ini tuh terkenal atau melambangkan kreativitas dan mimpi. Makanya Pisces juga katanya tuh yang paling kreatif dan mimpinya tuh paling tinggi. Ide-ide dan mimpi-mimpi Pisces ini biasanya out of the box. Biasanya mereka itu pekerja seni atau orang yang punya hobi berhubungan dengan seni, terutama musik. Tapi kadang-kadang mimpinya mereka tuh suka gak realistis. Misalnya mereka tuh pengen punya hidup kayak di film-film, entah itu film romantis yang tiba-tiba ada cowok ganteng sempurna naksir dia, terus love life-nya mulus dan happy ending, atau kayak film Marvel gitu yang superhero yang tiba-tiba dia punya super power dan bisa nyelamatin dunia. Mimpinya besar, tapi sayang effort mereka kadang gak sebesar mimpinya. Jadi nih pengennya kayak yang di film-film romantis, punya pacar ganteng sempurna gitu, tapi nggak pernah mau kenalan atau dating sama orang baru. Gimana caranya coba? Jadi buat kita yang realistis terutama ya, denger mimpi Pisces yang tidak dibarengi dengan effort yang setara itu kadang bikin kita gregetan. Tapi sebaliknya, Pisces tuh ngelihat kita yang mimpinya hal-hal kayak pengen punya kerjaan yang bagus, karir yang stabil, mungkin tas branded dan mobil sports car gitu ya. Itu menurut mereka mimpi yang sangat-sangat boring gitu loh, kayak biasa banget mimpi lo, rendah banget. Kalian ada yang udah pernah nonton film Soul yang dari Disney? Nah, itu menurut aku si karakter utamanya Joe Gardner itu Pisces deh, karena dia ceritanya itu pemain jazz, pemain piano jazz, dan dia hidupnya itu bener-bener untuk musik. Dia nggak peduli sama kerjaan yang dapat tunjangan, yang dapat pensiun, dana pensiun, terus yang stabil. Yang penting buat dia itu bisa jadi pemain jazz terkenal dan dia bisa main musik, karena dia merasa main musik itu adalah sparknya dia, passionnya dia, atau tujuan hidupnya dia. Nah, Pisces tuh suka gitu, kadang nggak realistis. Padahal kan kerjaan yang stabil dan gaji itu kan juga penting ya, walaupun passion juga sama pentingnya. Ada yang bilang Pisces itu delusional. Maksudnya, apa yang sebenarnya terjadi di realita itu kadang beda sama apa yang mereka terima di pikiran mereka. Contohnya gini, misalnya di kerjaan mereka lagi ada banyak masalah. Contohnya ada banyak karyawan yang tiba-tiba keluar gitu ya, tapi penjualan dari perusahaan mereka tuh masih stabil. Nah, Pisces itu biasanya akan fokus ke hal yang positifnya aja. Oh, nggak apa-apa lah, penjualannya masih stabil kok. Padahal penting juga kan masalah internalnya, perlu dicari tahu juga kenapa tiba-tiba karyawannya itu keluar gitu loh. Atau contoh lain deh, misalnya lagi corona kayak gini kan, berita pasti banyak tuh yang nggak mengenakan untuk didengar. Nah, Pisces ini tuh suka pakai kacamata warna pink, rose colored glass. Jadi kayak ya udah, yang mereka mau lihat tuh yang indah-indah aja. Padahal sebenarnya realita yang sebenarnya tuh belum tentu kayak gitu. Jadi daripada Pisces ini stres denger berita, karena mereka juga jiwa empatinya tinggi ya. Jadi mendingan gue nggak usah nonton beritanya dan mereka akan
meneruskan hidup mereka seperti biasa, seperti tidak ada masalah gitu. Tadi aku singgung sedikit, Pisces itu empatinya tinggi. Nah, memang mereka itu sangat-sangat emosional yang maksudnya tuh sensitif. Mereka penyayang, mereka lembut, mereka mudah berempati sama orang lain, dan ini kadang bikin mereka agak capek sendiri sih, karena mereka tuh bukan cuma bisa berempati, tapi kadang kayak menyerap energi dari orang-orang. Jadi mereka memang suka mendengarkan curhatan orang-orang, tapi kok ikutan sedih, ikutan marah, ikutan kecewa gitu loh kalau denger curhatan orang, dan jadi capek sendiri. Siapa suruh nanya-nanya ya? Biasanya mereka emang yang suka menggali gitu loh, kayak biar orang curhat sama mereka. Nah, karena mereka mudah memahami perasaan orang lain itu juga, mereka punya kecenderungan untuk menjadi people pleaser atau pengen nyenengin semua orang gitu loh rasanya. Nah, perasaan diri sendiri tuh jadi dikesampingkan, jadi di nomor sekian kan gitu loh. Yang penting gue bisa nyenengin semua orang. Nah, ini nggak baik sih, karena pertama kita nggak bisa nyenengin semua orang, dan yang kedua kita nggak boleh juga menomorduakan diri kita sendiri, karena kalau misalnya nanti kita tuh pasti akan muak atau jenuh juga lama-lama. Nggak bakal bisa kita bener-bener menyenangkan perasaan orang terus-terusan, pasti ada titik jenuhnya gitu. Biasanya ketika Pisces udah muak atau udah nggak tahan gitu ya, mereka tuh bakal jadi kayak, bukan meledak sih, tapi akan menyalahkan keadaan. Jadi karena mereka merasa selama ini gue udah sabar, gue udah tahan-tahan aja, gue udah menomorduakan diri gue sendiri gitu ya, tapi kenapa masih kayak gini hidup gue gitu loh. Akhirnya mereka tuh malah menyalahkan orang lain atau situasi atau kondisi atau alam semesta ini dibandingkan menyalahkan diri mereka sendiri. Padahal tidak ada yang meminta mereka untuk menomorduakan diri mereka sendiri loh. Kita tuh tetap harus bertanggung jawab sama pilihan yang kita buat, walaupun pilihannya itu menjadi orang yang pasif. Karena menjadi pasif itu tetap sebuah reaksi, sebuah pilihan gitu loh. Ingat, people will treat you how you allow them to. Jadi kalau misalnya kita membiarkan orang lain untuk kurang ajar sama kita, ya memang akan kurang ajar. Tapi kalau misalnya kita bisa stand up untuk diri kita sendiri, bisa speak up, orang akan berpikir 2 kali, 2-3 kali gitu loh untuk melakukan hal yang sama, untuk jadi kurang ajar sama kita. Nah, jadi memang dari kitanya sendiri harus berhenti menomorduakan diri kita sendiri. Kita harus menghormati diri kita sendiri dulu, baru orang lain bisa hormatin kita. Pisces juga zodiak yang intuisinya paling bagus. Sebenarnya water sign itu semuanya punya sisi emosional dan intuisi yang bagus sih, kayak Scorpio dan Cancer juga. Tapi Pisces ini lebih-lebih lagi karena dia itu zodiak paling terakhir. Jadi kalau dari umur zodiak, Aries tuh paling muda, Pisces tuh paling tua. Jadi dia yang paling wise, paling in tune dengan spirituality dan dengan intuisi atau feeling atau hal-hal lain yang membuat kita manusia selain hal-hal fisik gitu loh. Ya jiwa lah, yang tentang perasaan lah, itu mereka biasanya lebih nyambung, lebih memprioritaskan. Makanya intuisinya tuh bagus. Mereka agak-agak kayak cenayang. Jadi kalau misalnya mereka nggak suka sama orang, kayak ada perasaan nggak suka aja gitu, biasanya bener sih, biasanya orang itu memang nggak baik buat mereka. Dalam romantic relationship, Pisces ini biasanya romantis banget. Mereka tuh penyayang, pendengar yang baik, lembut, romantis deh pokoknya. Tapi kadang-kadang kayak aku bilang tadi, fantasinya tuh tinggi. Jadi ekspektasi mereka tuh tinggi. Mereka pengen punya hubungan yang kayak di film-film gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasinya mereka, kayak kok first date-nya gue nggak diajak candlelight dinner sih. Pokoknya ekspektasi itu kadang yang bisa bikin berantem gitu loh. Tapi selain itu mereka sangat-sangat romantis dan penyayang sih sama pacarnya. Jadi apa ya, yang mungkin anak-anak sekarang bilang bucin, nah itu Pisces banget, memprioritaskan orang lain. Dan Pisces ini juga punya satu kebiasaan yang kurang baik, yaitu mereka, karena mereka baik ya memang orangnya, dan lembut dan penyayang, mereka tuh pengen menolong orang. Jadi kadang kalau ngelihat ada orang yang toxic atau bad boy, bad girl gitu, mereka malah merasa kayaknya gue bisa benerin dia deh, I can fix him, I can heal him. Nah, harus inget ya, sebenarnya nggak apa-apa banget. Kita tuh kalau dalam hubungan kan harus tumbuh bareng ya. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kita bisa membantu pasangan kita jadi orang yang lebih baik. Tapi harus inget, orang itu harus mau untuk berubah, untuk bisa kita bantu. Kalau misalnya dianya memang nggak mau, ya sekuat apapun kamu mencoba,
tidak akan bisa juga sayang. Kadang mereka tuh terlalu meromantisasi perempuan baik-baik yang jatuh cinta sama laki-laki yang bad boy, terus laki-laki itu berubah demi dia, atau sebaliknya laki-laki yang baik-baik bisa merubah perempuan yang kurang baik gitu ya, yang bad girl. Kayak di film-film lah intinya. Padahal kenyataannya kan tidak selalu seindah di film. Sebenarnya sama juga kayak zodiak yang lainnya sih. Kekurangannya mereka itu biasanya kelebihannya mereka juga kalau mereka tahu gimana cara ngontrolnya. Contoh, Pisces itu kan kekurangannya dia sensitif banget, terlalu emosional, terlalu people pleasing. Tapi kalau misalnya mereka ngerti cara batasinnya, cara ngontrolnya, cara ngasih porsi-porsinya, nah mereka bisa jadi orang yang sangat-sangat penyayang, yang lembut, yang bisa membantu orang, tapi tetap nggak merugikan diri sendiri gitu. Yang aku suka dari Pisces, kreativitasnya sih. Mereka tuh punya imajinasi dan ide-ide yang out of the box, yang nggak kepikiran sama orang kayak aku. Dan intuisinya aku ngiri banget. Mereka punya feeling yang kuat dan biasanya intuisinya tuh bener gitu. So guys, that's it for today's video. Thank you so much for watching. Yep, ini adalah video terakhir di series ini. Terima kasih banyak yang udah nungguin. Pisces tuh sabar-sabar banget orangnya, bener-bener pada penyayang banget ya. Padahal terakhir tapi gak ada yang pernah meneror aku atau menodong kapan-kapan Pisces. Kalian sabar-sabar banget. Thank you so much udah nungguin. Semoga suka sama videonya, suka sama makeupnya. And I'll see you guys on my next video. Bye-bye.